Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yustias Ramadia Hanum dari kelas PBD 2022 dengan nomor NIM 22030204103. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Indonesia adalah negara besar yang harus selalu dijaga. Di sini dapat dilihat di peta Indonesia adalah negara kepulauan dengan pulau yang beraneka ragam. Sekitar 17.000 lebih pulau ada di Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tahun 2025, Indonesia diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN atau di urutan ke-10 terbesar di dunia. Dapat dilihat di sini kekayaan Indonesia sangat banyak sekali meliputi minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain-lain. Oke, ini bisa langsung dilanjut. Apakah proklamasi kemerdekaan dan kekayaan alam yang kita miliki serta-merta membawa kemakmuran bangsa? Tentunya tidak ya, diperlukan pengokohan penerapan ideologi Pancasila dan peningkatan kualitas anak-anak bangsa ini. Tantangan NKRI. Ada dua macam tantangan, yaitu dari dalam negeri dan dari luar negeri. Dari dalam negeri di sini dapat kita lihat mulai dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, kesenjangan ekonomi, narkoba, radikalisme, intoleransi, dan anti Pancasila, isu SARA, disintegrasi bangsa, dan hoax yang saat ini sudah sangat marak menyebar. Dari luar negeri di sini dapat kita lihat yaitu invasi atau penguasaan wilayah, infiltrasi budaya dan ideologi asing, membanjarnya produk asing, membanjarnya tenaga kerja asing. Deskripsi historis dari radikalisme. Radikalisme dari HTI 1982 tidak bisa berkembang, baru bisa berkembang setelah reformasi 1998. Berdasarkan ketentuan hukum sudah dibijaksanai oleh pemerintah untuk mengakhiri eksistensi aktivitas keormasan. Deskripsi historis radikalisme atau terorisme di sini dapat dilihat riwayat-riwayat dari aksi terorisme di Indonesia mulai dari bom Bali di tahun 2000 hingga ada bom Riau tahun 2018. Hasil studi Saidi LIPI terhadap mahasiswa di kampus umum tahun 2015, maaf ini slide-nya agak error. 4% penduduk Indonesia menyetujui negara ISIS, yang 5%-nya adalah mahasiswa. Yang menyebarkan ideologi tersebut adalah KAMMI, Salafi, dan juga HTI. Hasil studi Saidi LIPI terhadap mahasiswa di kampus umum tahun 2016, 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan. 84,8% siswa dan 76,2% guru menyatakan setuju dengan penerapan syariat Islam. Perlu sangat hati-hati ya teman-teman untuk melakukan tindakan atau mengikuti organisasi yang ada di sekitar kita. 4 alasan menurut alasan munculnya radikalisme. 4 alasan munculnya radikalisme. Yang pertama adalah kepentingan personal, ideologi atau finansial, propaganda politik yang menarik, pemahaman soal penyucian diri, dan etika para politisi yang buruk. Perlu sangat untuk hati-hati bagi anak-anak muda terutama juga mahasiswa yang sangat mudah untuk diincar oleh sikap-sikap radikalisme ini. Ini ada berbagai survei mulai dari Wahid Institute, Yeni Wahid, survei 1.520 responden. Di sini 7,7% mau bertindak radikal kalau memungkinkan. Banyak sekali penyebaran radikalisme di medsos dan internet dari semua platform, bahkan dari YouTube hingga video-video dikirimkan melalui WhatsApp. Fakta ini merupakan indikator minimnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila, bisa membuat generasi muda saat ini semakin individualistis dan tidak mempunyai pegangan di tengah arus informasi global di penghujung milenial 4.0. Tantangan ini harus kita tangkal dengan peneguhan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila sebagai ideologi pemersatu ikatan kita sebagai bangsa Indonesia. Konsep dasar ideologi. Ideologi dianggap sebagai perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.
Itu menurut Lemhanas 1995. Di sana menurut Saryati, ideologi sebagai suatu ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut sekelompok tertentu, kelas sosial tertentu, atau suatu bangsa dan ras tertentu. Dengan demikian, ideologi dapat dikatakan sebagai sistem paham mengenai dunia yang mengandung teori perjuangan dan dianut kuat oleh para pengikutnya menuju cita-cita sosial tertentu dalam kehidupan. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014. Dalam pandangan Ribeiro, ideologi sebagai suatu paham mengandung unsur-unsur satu pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan, rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut, kesadaran dan pencanangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut, usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya, usaha memobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Ini ada menurut Thomson 1944 bahwa ideologi mengandung 3 unsur utama, yaitu adanya penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan, memuat seperangkat nilai atau keyakinan moral, dan memuat orientasi pada suatu tindakan. Dimensi ideologi ada realitas, idealisme, dan fleksibilitas. Realitas mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengadaptasikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Idealisme, kadar atau kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya mampu menggugah harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya, sehingga gagasan pokok yang terkandung di dalamnya benar-benar diyakini. Fleksibilitas mencerminkan suatu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri kepada pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain, ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme berpangkal pada ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Jadi di sini ajarannya sangat bertolak dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat digugat oleh siapapun kecuali dengan persetujuannya. Ideologi ini sangat bebas ya teman-teman. Paham liberalisme tentu sangat bertolak belakang dengan Pancasila karena di sini kebebasannya sebebas-bebasnya tanpa ada batasan. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain di sini ada sosialisme komunis. Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx 1811 hingga 1893. Sosialis revolusioner yang banyak penulis naskah di bidang sosial dan ekonomi. Ini di sini sangat bertolak belakang ajarannya dengan Pancasila karena di sini Pancasila menyatakan bahwa nasionalisme dijual kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat komunis ini adalah masyarakat tanpa kelas yang akan memberikan suasana hidup yang aman dan tentram dengan tidak adanya hak milik pribadi. Jadi di sini sangat tergantung pada pemerintah, teman-teman. Oke, di sini komunisme memandang bahwa hakikat kebebasan dan hak individu tidak ada, jadi sangat terpusat oleh pemimpin-pemimpinnya. Lanjut, di sini adalah ideologi Pancasila. Pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi nilai Pancasila bersumber dari nilai luhur bangsa Indonesia sendiri, teman-teman. Ideologi mempengaruhi cara suatu bangsa mengatasi masalah pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dua ideologi yang telah dibicarakan sebelumnya dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, namun dalam era globalisasi ini, ideologi komunis tidak mampu bertahan karena tidak mampu mewujudkan impian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Ideologi Pancasila, ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing bangsa. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang panjang dan pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Proses globalisasi membawa dampak yang luas dalam bidang ideologi. Kita melihat adanya dua kekuatan besar, yaitu ideologi liberalis dan ideologi komunis. Namun ideologi komunis tidak bisa bertahan, ya harus hancur karena konsep materialisme dan konsep sama rata bertentangan dengan kodrat manusia. Sedangkan kalau liberalis sampai sekarang masih bertahan dan didasarkan pada kebebasan. Ini sangat marak di Western ya teman-teman.
Suatu ideologi akan mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Kebenaran Pancasila secara filosofis menurut Notonegoro terletak pada hakikatnya yang abstrak, umum, dan universal. Menurut Notonegoro, hakikat Pancasila yaitu kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, sebab kelima nilai tersebut berdasarkan pada kodrat manusia. Menurut Notonegoro, hakikat manusia terdiri atas 3 kodrat, yaitu bahwa manusia terdiri dari jiwa raga, individu sosial, makhluk pribadi, makhluk Tuhan. Kita langsung bisa Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di sini artinya dalam arti nilai-nilai Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Franz Magnus Suzeno, 1987. Kebenaran Pancasila secara religius dilihat dari hakikatnya yang terdiri atas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Tidak bertentangan dengan ajaran agama. Pancasila ideologi sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila dan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Oke, ini bisa dilanjutkan. Sini ada kewenangan kreatif untuk peran kreatif manusia harus dipandang sebagai peran utamanya sebagai makhluk sejarah ya. Di sini ada kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan, kesiapan untuk melayani orang lain secara tidak diskriminatif, kejujuran untuk melakukan evaluasi diri, kekayaan imajinasi untuk menyediakan alternatif pemecahan masalah, kecerdasan untuk menilai kelayakan rumusan pemecahan masalah, keberanian untuk menilai pemecahan masalah dengan bertanggung jawab, keterampilan untuk melaksanakan pemecahan masalah tersebut secara etis, terutama dalam sebuah lingkungan yang menjadi. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa ideologi yang disepakati oleh bangsa Indonesia dalam bernegara adalah ideologi Pancasila. Ketangguhan nilai-nilai luhurnya bersumber dari beragam nilai-nilai dalam keragaman perbedaan adat istiadat, suku, ras, agama seluruh bangsa Indonesia sebagai kesatuan pandangan hidup. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Keyakinan akan kebenaran itu akan semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Sebagai ideologi, Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa, yang nilai-nilainya diambil dari sosial budaya Indonesia sendiri. Dengan dijadikannya pandangan hidup bangsa, nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan dijunjung serta diterima oleh masyarakat Indonesia. Baik, daftar pustaka Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014. Pendidikan Pancasila cetakan 7 penerbit UNESA University Press. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya mengenai Pancasila sebagai ideologi. Saya Istias Ramadi Hanum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.